Ruwet TC Timnas Indonesia U20 antara nasionalisme dan profesionalisme. Proses naturalisasi 3 pemain Indonesia masuk ke Mensesnek. Mengerikan, Timnas Indonesia hadapi tim peringkat 82 dunia di FIFA Matchday. Pelatih Bali United bela Sintayong soal TC jangka panjang Timnas Indonesia. Halo football lovers, penggemar Timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara, kami cerita Timnas Indonesia akan memberikan update kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Ada 4 pemain keturunan yang absen bela Timnas Indonesia di ajang Piala Asia U20. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 akan mentas di Piala Asia. Nantinya turnamen itu berlangsung pada tanggal 1 hingga 18 Maret 2023 di Uzbekistan. Hanya saja kekuatan Timnas Indonesia bakal berkurang, sebab ada 4 pemain dengan status keturunan akan absen di Piala Asia. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Salah satunya adalah Ivan Jenner dan Rafael Struijk yang absen. Lalu dengan absennya pemain tersebut, bagaimana performa anak asuh Sintayong? Kita tunggu saja performa dan penampilan ke depannya. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Wan Bule menyampaikan dokumen 3 pemain calon naturalisasi Timnas Indonesia sudah masuk ke Kementerian Sekretariat Negara Kemensesnek RI. 3 pemain yang dimaksud adalah Ivan Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Mereka masuk proyeksi Sintayong untuk Piala Dunia tahun ini. Kemarin saya diberi kabar baik oleh Bu Hamdan Hamidan tentang perkembangan terkini proses naturalisasi Ivan Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Alhamdulillah, dokumen ketiganya kini sudah berada di Kemensesnek RI, tulis Iwan di Instagram. Setelah dokumen diterima oleh Kemensesnek, selanjutnya tahap naturalisasi akan beralih ke Badan Intelijen Negara untuk dipelajari. Lalu dokumen akan dikembalikan ke Kemensesnek dan diserahkan ke DPR RI untuk mendapat rekomendasi. Setelah itu dokumen akan sampai ke tangan Presiden RI Joko Widodo. Restu Presiden Jokowi akan berbentuk surat keputusan. Tahap akhir ada pengambilan sumpah setia warga negara Indonesia di kantor Kemenkumham. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengkonfirmasi bahwa Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba FIFA Matchday pada medium Maret tahun ini. 2 lawan sudah didapatkan, kata Iryawan. Timnas Indonesia direncanakan akan menghadapi negara Amerika Latin Bolivia dan tim Asia Tajikistan. Namun Iryawan mengakui bahwa saat ini belum dipastikan tempat penyelenggaraan 2 laga tersebut. Ya, Bolivia dan Tajikistan, kata pria yang akrab disapa Iwan Bule itu kepada awak media di Gelora Bung Karno, Jakarta. Persiapannya saya pikir sudah siap, karena mereka ini sudah sedang berkompetisi di klub, jadi tinggal panggil saja. Tanggal 22 Maret tepatnya belum tahu, tapi kemungkinan besar di Indonesia, sambungnya. Pemusatan latihan jangka panjang yang digelar Sintayong bersama Timnas Indonesia belakangan ini menjadi sorotan. Ada banyak klub yang mengkritik bahkan enggan melepas pemainnya. Salah satu yang paling getol mengkritik training camp jangka panjang adalah Persebaya. Klub kebanggaan arek Surabaya tersebut menilai cara itu tidak efektif. Namun pelatih Bali United Stefano Cubura punya pendapat berbeda terkait langkah yang diambil Sintayong. Menurutnya TC jangka panjang itu juga bisa efektif. Saya sudah bekerja lama di Indonesia, saya pikir soal TC lama bukan Sintayong saja, ungkap Teko. Teko mencontohkan Bismillah yang pernah menukangi Timnas Indonesia. Juru taktik asal sepak tersebut juga melakukan pemusatan latihan jangka panjang dan cukup berhasil. Timnas Indonesia U20 butuh pemain komplit pada turnamen mini di Jakarta. Timnas U20 Indonesia saat ini membutuhkan pemain terbaiknya untuk menjalani pemusatan latihan, karena akan menggelar turnamen mini di Jakarta sebelum Piala Asia. Dengan agenda menggelar turnamen mini buat persiapan Timnas U20 Indonesia menuju Piala Asia. Tentu saja seluruh pemain Timnas Indonesia diharapkan sudah berkumpul semua, karena tujuan dari turnamen mini ini sendiri sebenarnya untuk menggelar uji coba dan melihat penampilan skuad Garuda Nusantara. Namun sampai saat ini, Jumat tanggal 10 Februari 2023, belum semua pemain bergabung dengan Timnas Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia U20 Arfan Fikri bicara soal perkembangan pemusatan latihan TC skuad Garuda Nusantara. Seperti diketahui, TC ini sudah memasuki hari ke-11.
Pada sesi latihan yang digelar di lapangan Senayan Jakarta, skuad Garuda Nusantara mulai masuk ke sesi taktikal. TC jangka panjang ini masih akan digelar hingga 28 Februari mendatang. Selain skuad Garuda Nusantara juga akan menggelar laga uji coba jelang Piala Asia. Menjalani TC panjang ini, Afhan Fikri mengaku sudah terlihat perbedaan. Menurutnya, sesi latihan intensitas tinggi di pekan pertama sudah mulai berpengaruh kepada fisik pemain. Tidak hanya itu, perkembangan ini juga dirasakan hampir semua rekannya di tim. Rekor pertemuan timnas Indonesia versus Tajikistan sebelum berjumpa di FIFA Matchday periode Maret tahun ini. Rekor pertemuan antara timnas Indonesia melawan Tajikistan berpeluang besar untuk mulai tercatat ketika keduanya berjumpa pada pertandingan FIFA Matchday. Tajikistan memang berpeluang besar menjadi lawan yang bakal dihadapi oleh timnas Indonesia. Munculnya Tajikistan sebagai kandidat lawan skuad Merah Putih itu sangat diutarakan oleh Sintayong. Apabila Tajikistan benar-benar menjadi lawan yang dihadapi timnas Indonesia, maka kedua tim ini akan mencatatkan rekor pertemuan pertamanya di level senior. Sebab sampai saat ini timnas Indonesia dan Tajikistan belum pernah sekalipun berhadapan di atas lapangan pada ajang internasional. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, berharap ada komunikasi yang intens saat pemain dipanggil ke pemusatan latihan TC Timnas. Seperti diketahui, TC jangka panjang ini akhirnya mendapatkan sorotan serius. Dengan jangka waktu yang panjang, maka pemain tersebut mendapatkan menit bermain yang minim di klubnya. Namun di kompetisi, justru pemain-pemain ini mulai mendapatkan kepercayaan pelatih dan pemain reguler. Bernardo Tavares menilai harus ada keterbukaan terkait masalah tersebut. Menurutnya, sejak pemain andalannya dipanggil untuk TC, masih belum ada komunikasi yang baik dari Sintayong. Padahal pemain-pemain tersebut dipanggil dalam jangka waktu lama dan tidak ada laporan yang diberikan kepadanya. Timnas Indonesia 20 sedang memanaskan mesin jelang sederet agenda pada tahun ini. Namun ada masalah pemanggilan pemain di TC Timnas Indonesia. Jarak turnamen selama 2 bulan memaksa Sintayong berpikir praktis. Karena itu ia ingin sekali dayung membentuk skuad solid sejak awal tahun dengan TC jangka panjang. Ada optimisme pencinta sepak bola Indonesia setelah Sintayong mengumumkan 30 pemain untuk ikut TC Timnas Indonesia. Sebab terdapat beberapa nama pemain muda yang tengah bersinar dipadukan dengan wajah-wajah anyar. Namun persoalan muncul setelah TC dimulai pada 1 Februari. Sebab pemusatan latihan berjalan dengan skuad yang belum lengkap karena beberapa klub belum melepas pemainnya ke tim nasional. Dalam hal ini seharusnya lebih mementingkan nasionalisme apa profesionalisme akan menjadi tanda tanya besar. Marcelino Ferdinand masih nyaman di Belgia. Persebaya Surabaya dimiliki klub bukan Sintayong. Manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Khatiri angkat bicara terkait polemik pemanggilan Marcelino Ferdinand. Skuad Garuda Nusantara sudah mulai menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Namun hingga hari ini dari 30 pemain yang dipanggil masih belum semua bergabung. 2 di antaranya adalah Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. Terkait masalah tersebut, manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Khatiri akhirnya buka suara. Dia menegaskan jika Marcelino Ferdinand bukan milik PSSI dan Timnas. Meski sosoknya begitu diandalkan di Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand adalah milik klub. Dan mengambil informasi saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional. See you.